Hey, let's go. Game. Jason, woi. Selamat Jason, medali emas kedua buat kontingen Indonesia. Gimana tadi pertandingannya? Seru banget, senang banget bisa mempertahankan medali emas di nomor 50 meter gaya punggung ini. Kita tahu penang-penang senior yang turun di 50 meter gaya punggung. Bisa ceritain nggak sebelum pertandingan sempat gugup, nervous atau justru masa bodoh gitu? Aku lebih ke masa bodoh sih Kak, soalnya ya memang reigning championnya kan memang yang senior. Aku di sini cuma berharap bisa ngasih yang terbaik aja dari diri aku sendiri, nggak terlalu membebani diri sendiri dengan ingin mendapatkan emas atau gimana sih. Tapi pas ngeliat papan skor tadi, waktu gimana perasaannya? Senang banget, very happy, very kaget juga bisa ternyata mempertahankan medali ini buat Indonesia. Sempat ini nggak telepon orang tua atau gimana sebelum pertandingan, pesan-pesannya karena ini juga pertandingan yang cukup penting buat Jason, buat keluarga seperti apa? Tentunya tiap malam telepon, terus tadi sempat juga ke tribun. Di tribun tuh langsung diteleponin sama teman, papa mama langsung di video call. Gitu. Apa pesan papa mama apa tadi pas video call? Kurang kedengeran sih soalnya rame banget. Dan kemarin juga katanya infonya Pak Anin juga, Pak Ketua Anindya Bakri juga sudah telepon ya? Iya. Sudah mengucapkan selamat ya? Gimana perasaannya dapat ucapan dari Pak Ketua juga? Senang banget, berterima kasih banget atas support yang udah diberikan sama Jason, kita tahu Jason salah satu perenang Indonesia yang kalau turun di pertandingan di SEA Games tahun ini juga paling banyak. Udah ngerasa capek atau justru semakin termotivasi Jason? Semakin termotivasi karena masih ada 4 hari lagi. 2 medali ini aku jadiin pijakan buat mencapai hal-hal yang lebih tinggi lagi. Jason masih usia muda, bisa dibilang sekarang Jason ini role model untuk generasi muda kita yang masih muda-muda. Ada pesan khusus Jason sudah berprestasi seperti apa ke depannya? Buat teman-teman yang lain, tetap semangat, jangan pernah membatasi diri sendiri, terus konsisten, dan ke depannya pasti ada rencana dari yang di atas buat kalian. Yo, minasan konnichiwa. Coach Ben Motegi langsung dari Tokyo. Hari ini kembali, udah lama kita nggak upload di channel kita ini, belajar renang buat pemula langsung dari Tokyo. Mulai hari ini kayaknya saya akan mengaktifkan channel kita ini lagi, akan membuat ulang video-video berbahasa Indonesia khusus. Sebelumnya video lama kita itu mencoba bilingual, tapi mulai hari ini kita akan membuat video dasar belajar berenang yang baik dan benar langsung dari Tokyo, itu khusus bahasa Indonesia. Hari ini kita akan membahas bagaimana atlet-atlet renang Indonesia sudah mulai bermunculan, berprestasi, khususnya di SEA Games Thailand 2025. Saya akan bicara dengan Mas Niarni. Dia back-to-back juara 100 meter backstroke ya. 3 kali berturut-turut setelah selama 10 tahun Indonesia nggak pernah dapat medali. Dan Jason ini udah 2 medali emas. Ini akan menarik sekali, masih muda. Ini saya menunggu si Pelik kemarin yang breaststroke. Juara di kompetisi World Cup usia muda. Saya nggak tahu dia turun di SEA Games ini apa enggak. Without further ado, kita cek dulu video prestasi anak-anak muda Indonesia akhir ini yang membanggakan. Saya sebagai coach renang di Tokyo sangat bangga dan mengucapkan omodeto, and congratulations. Check this out.
Yuk sama salah satu atlet muda Indonesia yang lagi banyak diperbincangkan. Namanya Mas Nyari Wolf, cewek 18 tahun yang bikin atlet renang gaya punggung Indonesia gak bisa diremehin. Mas Nyari lahir pada tanggal 2 Desember 2005. Usianya masih sangat muda tapi performanya stabil banget. Dia spesialis gaya punggung dan sering banget jadi topik hangat tiap kali turun ke kolam. Dia mulai dikenal luas waktu SEA Games 2021. Mas Nyari berhasil nyumbang emas dan itu spesial banget. Karena setelah lebih dari 10 tahun, akhirnya renang putri Indonesia dapat emas lagi. Dan dari situ namanya langsung naik. Mas Nyari sukses bergelar hat-trick emas alias 3 kali berturut-turut meraih posisi pertama di SEA Games. Mulai dari 2021, 2023 sampai 2025. Performanya nggak pernah turun, konsisten banget. Tahun ini di nomor 50 meter gaya punggung putri, dia kembali jadi yang tercepat, stabil, fokus, dan kelihatan banget progres latihannya. Yang menarik, Mas Nyari itu tipe yang low-key, vibes-nya chill banget. Tapi begitu di kolam, kecepatannya kayak, okay, this is serious. Penampilannya selalu rapi, calm, tapi powerful. Sekarang dia lagi mempersiapkan diri buat target yang lebih besar. Alright, sudah kita lihat tadi Mas Nyarti. Pertama, anak ini kayaknya blestran. Dia kelihatan cool, tinggi badan, memang betul-betul atlet renang. Backstroke jagonya, dapat medali emas. Congratulations. Kemudian Jason ini ya saya salut juga, dia turun dari banyak nomor. Ini dia dapat 2 medali emas di backstroke. Dia akan turun juga di relay dan juga butterfly. Favorit saya butterfly ya, gaya kupu-kupu. 150 meter katanya. Ini sangat membanggakan sekali dan saya menunggu Pelik yang juara dunia breaststroke 50 meter di kejuaraan dunia kemarin. Apa dia turun di sini apa enggak, saya nggak tahu ini si Pelik. Teman-teman kalau ada yang tahu tolong komentar nanti. Ya Jason ini menurut saya potensialnya luar biasa. Udah 2 emas, masih muda. Dan ikut di 3 cabang lagi ya. Di relay dengan butterfly, 50 dan 100 meter. Yang akan saya bahasan ini adalah kemajuan olahraga, terutama renang itu cerminan dari kemajuan suatu bangsa juga. Ya, kalau di Brazil itu yang olahraga renang milih itu rata-rata orang-orang kaya, orang ke atas ya. Karena kita lihat di Asia Tenggara itu yang merajai cabang olahraga renang ini adalah Singapura. Karena mereka punya uang, punya fasilitas. Dan saya sangat berharap Indonesia lebih fokus ke renang. Karena apa? Karena di renang ini banyak sekali medalinya. Bukan hanya lebih fokus, maksud saya kita nggak mengesampingkan olahraga lain. Maksud saya Indonesia harus mulai memperhatikan serius cabang olahraga renang. Kalau di Jepang ini, setiap sekolah dasar SD itu ada kolam renangnya. Jadi saya berharap di Indonesia setiap daerah punya fasilitas kolam renang yang bisa melahirkan atlet-atlet baru kita. Karena medali di cabang renang ini banyak sekali. Target kita ya ke Olimpiade, targetnya harus tinggi ke Olimpiade. Ini Mas Nyarni dan Jason ini sangat luar biasa sekali. Felix kemarin saya terkejut loh, itu juara dunia junior ini, kejuaraan dunia dia nomor 1 di breaststroke 50 meter dapat medali emas. Saya berharap adik kita ini turun juga di sini. Jadi suatu saat nanti saya pengen pensiun bikin kolam renang di kampung saya ingin melatih anak-anak muda Indonesia menjadi atlet-atlet terbaik. Karena saya udah hampir 16 tahun jadi pelatih renang di sini, khususnya di pembinaan usia muda. Ya, dari tahap-tahap awal. Dan beberapa dari atlet renang kita ada yang binaan klub kita, ada yang 1 orang atau 2 orang, ada yang
qualified di Junior Olympic. Congratulations untuk Indonesia, khususnya atlet renang Indonesia. Saya bangga sekali. Saya Coach Ben Motegi dari Tokyo mengucapkan salut. All the best, ganbatte kudasai. Dan mulai hari ini officially kita akan menghidupkan channel ini lagi. Saya akan mencoba minimal 1 kali seminggu untuk mengupload video cara berenang yang baik dan benar untuk pemula. Ya, berdasarkan standar internasional. Jadi standar lisensi saya dari Australia, Swimming Asosiasi Australia. Jadi saya sudah melatih berenang sekitar 16 tahun di Tokyo di salah satu sport club, khususnya pembinaan usia muda dari mom and toddler umur 8 bulan sampai ke usia kompetitif ya, 12 tahunan, teenager. Dan saya juga mengajar adult kelas dewasa yang sifatnya lebih ke endurance dan aquatic fitness. Itu saja. Ini sebagai video pembukaan tahun 2026 kita akan menghidupkan channel kita ini lagi. Oke? Terima kasih buat subscriber saya yang hampir 50.000 yang setia. Maaf saya tidak upload karena kesibukan. Jadi mulai sekarang saya akan upload aktif lagi. Yang udah subscribe, klik klik tombol lonceng, conteng all. Jadi dapat notifikasi kalau saya upload video baru. Alright? Thank you for watching. I see you next video. Bye-bye. Okay, let's go.